Oke, kesadaran ada waktunya sendiri. Betul mas, itu betul. Seperti yang saya katakan tadi, ini rodok science sedikit ya, yang saya ini kalau sinau bareng enaknya gini, nggak harus ayat, pakai ilmu modern juga boleh. Gini, dalam 1 detik manusia itu mempunyai atas yang dia sadari dan ada yang tidak dia sadari bawah sadar. Anda tidak mungkin bermimpi melihat wajah yang tidak pernah Anda lihat, itu tidak mungkin. Cuman mungkin Anda tidak sadar bahwa Anda pernah melihat. Gitu ya. Dalam 1 detik atas sadar itu bisa memilah waktu, bisa menerima informasi, memilah waktunya gini. 1 detik dipilah jadi 40, itu di atas sadar. Di bawah sadar dalam 1 detik dipilah menjadi 1,2 juta. Jadi lebih banyak yang tidak kita sadari ilmu daripada yang kita sadari sebenarnya. Makanya semua ilmu harus dilakukan agar yang tidak disadari naik ke permukaan. Kalau ilmu yang mau naik ke permukaan menjadi sadar biasanya lewat mimpi dulu. Makanya mimpi rodok-rodok kadang masuk akal nih, rapati masuk akal gitu kan. Iso mebur nih, jadi kan raiso, tapi ya kayak kan gitu-gitu. Batas antara sadar apa masuk akal sama nggak masuk akal itu ilmu yang di dalam mau naik gitu ke permukaan. Jadi setiap orang punya waktunya sendiri untuk menyadari ilmu yang dia ambil, dia serap di bawah sadar itu. Semakin dia memperhatikan, semakin dia eling dan waspada. Ini apa Jawa yang ini. Semakin dia eling dan waspada terhadap semua yang dia lakukan dalam hidup, terhadap semua pengalaman hidup, kesadarannya akan semakin meningkat. Kalau Anda ingin kesadarannya cepat, lakukan apa yang diperintahkan oleh agama. Misalnya begini. Jadi, misalnya Ali bin Abi Thalib kalau ada sesuatu yang terjadi kesalahan, nomor 1 jangan cari kesalahan orang lain. Nomor 1 cari kesalahanmu sendiri, karena kamu pasti punya andil terhadap kesalahan tersebut. Itu luar biasa itu. Karena kalau kita belajar mencari kesalahan diri sendiri, nomor 1 kesadarannya akan meningkat sangat cepat. Misalnya, ya saya kasih contoh paling banyak pakai ini ya, biasanya. Anda kalau dikatain pesek marah enggak? Orang sing pesek lah. Apa merongos apa? Misalnya dikatain pesek terus marah karena dihina gitu ya. Tapi kalau kita menyadari diri sendiri kesadarannya, pasti mempertanyakan, kenapa ya saya marah? Oh, karena dikatain orang. Enggak. Pasti saya punya andil terhadap itu. Apa andil saya? Nomor 1 karena di dalam diri saya, di bawah sadar saya percaya bahwa pesek itu jelek, mancung itu bagus. Makanya ketika dikatain pesek, saya marah karena saya sama dengan dikatain jelek. Terus kemudian kamu berpikir sendiri, sing mancung apik berarti sing paling apik gajah kuwi. Mancung banget deh, kan gitu. Oh, mancung sama pesek itu bukan urusan baik buruk, itu urusan perbedaan manusia, enggak masalah. Bukan baik buruk. Kalau kamu mau baik buruk monggo, tapi saya tidak menganggap itu baik buruk. Itu pemberian Tuhan yang paling sempurna untuk saya. Misalnya gitu. Ketika kamu punya kesadaran itu, besok dikatain pesek, nggak marah lagi. Jadi marah, benci, kecewa, itu pasti saya bisa 99,99% itu asalnya dari dalam diri kita yang tidak kita sadari kepercayaan kita. Nah, jadi memang punya waktunya sendiri, tapi tetap bisa kita pacu dengan eling dan waspada itu tadi. Bukan gitu. Terus menuntut kesadaran kepada orang lain di lingkungan kita. Enggak mas, menurut saya Anda jangan menuntut apapun. Karena Anda belum bisa memastikan bahwa Anda sadar 100% juga. Sesama siswa tidak bisa mengisi rapot teman. Kita juga siswa, kita juga sedang belajar. Makanya sinau bareng tidak mengajari. Sinau bareng, saling berbagi apa yang kita pahami. Mungkin ada yang dikatakan di atas tidak masuk di konsep Anda. Buang. Karena setiap orang punya percikan kesucian dari Tuhan sendiri. Dia punya bentuk yang diberikan Tuhan langsung untuk dia yang unik. Tapi akan sangat cepat tumbuhnya jika mau belajar satu sama lain. Bukan berarti orang lain pasti lebih pandai. Bukan berarti kita pasti lebih pandai. Tapi pasti ada yang orang lain tahu yang kita tidak tahu. Pasti. Tidak ada satu orang pun yang tahu semuanya. Di sinau bareng, eling dan waspada, jangan memaksakan apapun. Balik itu tadi jadi inspirator. Karena ketika pertanyaan dibuka, Anda punya hak dan kewajiban untuk menjawab. Kalau tidak ada pertanyaan, ya rasa ngandani, biasa saja. Menurut saya seperti itu. Menurut saya, karena sinau bareng nggak harus diikuti. Menurut saya yang efektif seperti itu. Kenapa? Saya mencontoh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nggak tinggal di jalan terus tiba-tiba nyalah-nyalain orang, nggak pernah. Masih ada pertanyaan, ada diskusi, ada
levelnya berbeda untuk setiap orang. Oke. Betul nggak Mas? Menurutku nomor satu sama orang lain itu bersaudara, bersahabat, saling membahagiakan. Itu dulu nomor satu. Urusan kesadaran bisa. Oke. Sedikitnya menuntut kesadaran dengan menyadarkan itu apakah sama? Terus tadi saya terpikir antara dua belah, antara menyadarkan atau tidak menyadarkan itu ada dua kata, yaitu ketika kita mencoba menyadarkan orang lain, benar yang dengan katakan tadi adalah mungkin ada satu kata, sebuah sifat, yaitu sedikit keegoisan, yaitu mungkin kita merasa paling benar, kita merasa paling sadar dan lain sebagainya. Tapi ketika kita tidak melakukan itu, kalau saya terpikir satu kata, yaitu seakan-akan itu sebuah sifat yang apatis, yang seakan tidak memperhatikan sekitarnya. Ketidaksadaran orang lain itu kan juga biasanya juga berimbas pada lingkungan kita yang lain juga, di sisi kanan kiri kita juga. Udah semuanya. Oke, betul. Ini garis batas yang harus hati-hati. Anda kalau resikonya terlalu tidak peduli jadi apatis, saya setuju. Tapi Anda harus tahu batasnya bagaimana untuk apatis dan untuk tidak. Ya. Misalnya gini, kalau dia untuk dirinya sendiri mau menuntut kesadaran, mau menyadarkan, bukan boleh atau tidak, bisa aja enggak? Bisa aja enggak? Enggak bisa kita menyadarkan orang lain. Enggak usah menyadarkan, ngajari ilmu ke orang lain aja enggak bisa kok. Kalau bisa mengajari ilmu ke orang lain, satu guru 40 murid di kelas pasti pandainya sama semua. Kan beda-beda, ada ranking 1 sampai 40. Kenapa? Karena yang terjadi bukan transfer ilmu. Yang terjadi gurunya menyediakan kesempatan si murid untuk belajar. Yang mau belajar giat, yang mau belajar beneran jadi ranking 1. Yang nggak mau belajar ya jadi carry dewe. Jadi gurunya tetap nggak bisa juga transfer ilmu sebelumnya. Yang bisa dia sediakan adalah memberikan itu tadi, kesempatan untuk belajar. Gini, kalau dia sudah merugikan orang lain, kamu melakukan bukan demi dia, tapi melakukan, ya, saya kayak contoh. Dia nyolong. Masa dia harus apatis, urusanmu itu. Enggak bisa. Itu harus, kenapa? Karena sudah berhubungan dengan di luar dia. Yang kamu bela bukanlah menyolong atau tidak. Yang kamu bela adalah keseimbangan komunal. Kalau ada satu orang yang dirugikan oleh orang lain, nah, baru kita ngobrol nih. Ojo, gue pengen nyolong ngomong gue terserah. Ini ojo nyolong saka wong. Ya bingung dhewe itu dhek nyolong saka sapa juga. Paham maksud saya ya? Ketika tidak berhubungan gini. Ra enak ya ibu apa ngono contoh sing rada pemuda jomblo banget tapi misalnya ada orangnya kelamaan jomblo terus bendino nyapu. Boros nyapu nih. Terus Anda menyadarkan ini masuk neraka apa segala macam. Dia, iya aku tobat. Ini kamar mandiku ya rasa ngecek kok. Sama aja endingnya. Kalau dia melakukan itu di depan umum lagi masalah. Paham maksud saya? Jadi ada personal. Personal itu hubungan dia sama Tuhan. Jangan diganggu itu perjalanannya. Dia akan mencari diri dia akan mencari sumber-sumber di sekitarnya. Kalau Anda menyediakan menjadi inspirasi, salah satu sumber yang diambil adalah kamu. Tapi ketika dia sudah berhubungan dengan orang lain, dengan masyarakat, ada perlu kestabilan yang dijaga. Adanya hukum tidak boleh mencuri, itu bukan urusan bendanya, tapi urusan pertumbuhan komunitasnya. Kalau semua orang boleh mencuri, nggak masalah, nggak ada yang mau berproduksi. Enak ngomong. Terus apa sih gawe? Kan gitu, masyarakat akan menjadi mati lama-lama, tidak ada yang mau produksi. Makanya itu perlu dihalangi. Paham maksud saya? Garis batasnya di situ paham. Asal jangan merugikan orang lain. Biar gendeng dhewe ora masalah. Malah kita merasa terhibur toh. Gendeng aja. Kayak orang itu mangkat sinau ngasih ngapusi bojone anake ya. Kayak gitu enggak masalah, kita ikut menertawakan dan ikut bahagia dengan apa namanya? Fakta itu. Oke. Berikutnya ketika diskusi ada yang tidak percaya Tuhan secara logika. Itu tadi ya. Kalau Anda mundur 300 tahun, ada yang ngomong orang bisa terbang, itu nggak masuk logika juga. Anda ngomong sama anak kecil bahwa proses pembuatan anak seperti ini nggak akan masuk logika. Kenapa? Kadang-kadang ilmu hanya bisa masuk kalau orangnya siap. Itu dia sedang berproses dalam dirinya. Kalau saat itu dia belum bisa masuk dengan logika, ada kemungkinan logikanya belum nyampe. Ada kemungkinan pengetahuannya belum nyampe. Nggak
usah disalah-salahkan, ditemani berdiskusi. Karena semua orang pengen pengen tumbuh dengan jalannya sendiri-sendiri.